Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel Dwiswan. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, diberikan rejeki yang berlimpah. Saat ini saya sudah merangkum cerita seri yang berjudul. Film ini menceritakan seorang pemuda yang dibesarkan oleh gurunya di gunung yang mempunyai hati yang tulus, dan kini dengan ketulusan hatinya dia menjadi pahlawan di kalangan pendekar. Luar biasa seperti apa alur ceritanya, inilah alur ceritanya. Cerita ini diawali beberapa tahun yang lalu. Seorang pengikut Hujan Jinfeng yang setia kepada ketuanya mempunyai niat untuk berkhianat, ingin menjadi ketua Hujan Jinfeng. Dikarenakan ketua Hujan Jinfeng tahu akan niat buruk pelayannya itu. Pelayan setia ketua Hujan Jinfeng itu diberikan nasihat, "Aku ingat semua jasamu. Tapi kalau kamu masih ingin melakukan niat buruk itu, langit akan menghukummu, semua rahasiamu ada di giok putih. Jika kau patuh, ia akan menjadi penyelamatmu. Jika kau berniat buruk, ia adalah pedang pemburu nyawa bagimu. Jangan berharap atas posisi pemilik Hujan Jinfeng." Beberapa tahun kemudian diperlihatkan seorang pendekar muda yang turun gunung membawa giok putih yang diamanahkan gurunya untuk memberikan ke anak ketua Hujan Jinfeng. Sebelum itu gurunya berpesan, "Temuilah pendekar baju putih yang ada di desa Liu untuk menemanimu di perjalanan di ibu kota pendekar. Di sanalah kau akan bertemu dengan Sumeng, si pendekar sabit merah. Saat itulah kau harus menyerahkan kotak itu langsung kepadanya." Dan esok harinya pendekar muda itu memulai perjalanannya untuk menuju desa Liu. Sebelum sampainya di kota desa Liu, Sekte Liu Feng yang tahu akan kedatangannya menuju desa Liu, Sekte Liu Feng mengadakan sayembara siapa yang bisa mengambil giok putih itu. Menyerahkan ke Sekte Liu Feng kelak akan menjadi teman Sekte Liu Feng dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah satu pendekar menolak, memutuskan menendang kotak emas yang di bawah Sekte Liu Feng. Dan terjadilah perkelahian. Sontak pendekar yang ada di sana takut dan terpaksa mengikuti kemauan Sekte Liu Feng untuk mencari kotak giok putih tersebut. Diperlihatkan pendekar yang membawa kotak giok putih itu sampai di kota Liu mencari warung menjual arak yang disebutkan gurunya untuk bertemu dengan pendekar baju putih. Salah satu pendekar bertanya dengan mas seperguruannya, "Seberapa berharganya kotak itu sampai bisa mengubah dunia persilatan di ibu kota?" "Aku juga tidak tahu apa isi dari kotak itu. Yang ku tahu ada seorang pendekar yang akan menyerahkan kotak itu ke Sumeng." Sesampainya di sana pendekar yang membawa giok putih itu kaget, banyak mata yang melihat kedatangannya. Sontak pendekar yang berkumpul di sana mengincar kotak giok putih itu bertanya, "Kau siapa? Asing sekali wajahmu. Kau datang dari mana?" Di saat situasi makin menyengkam, tiba-tiba muncul seorang pendekar wanita, adik seperguruan Sumeng, si pendekar baju merah yang bernama Wenro. Terjadilah perkelahian. Pendekar baju putih ikut membantu. Mereka pun melarikan diri. Dengan nada manisnya si pendekar Wenro menegur pendekar yang membawa kotak giok itu, "Apa kamu gila? Kenapa kamu tidak mengeluarkan pedangmu itu? Apa pedangmu itu hanya hiasan semata?" Pendekar itu maju dan balik bertanya, "Kamu itu bukan orang yang menjemputku, kenapa kamu membantuku? Aku ini adik seperguruan Sumeng, tentu saja aku harus membantu. Memang seharusnya seorang pendekar membantu yang lemah. Itu sudah tanggung jawabku sebagai seorang pendekar." Lalu pendekar baju putih yang berada di toko penjual arak itu pun datang menghampirinya. "Pendekar persilatan tidak hanya menginginkan kotak giokmu, bahkan menginginkan kepalamu. Berikan saja kotak giok putih itu kepadaku, nyawamu akan lebih aman. Jangan siapa dia, asal-usul tidak jelas tiba-tiba meminta kotak giok itu."
Dengan ketulusan hatinya, pendekar baju putih bertanya, "Kenapa kamu mengikuti hal yang dilakukan semua orang itu? Jelas-jelas itu salah. Aku percaya kamu orang baik. Kenapa tidak mencari cara lain untuk terkenal?" Pendekar putih pun diam dan memutuskan untuk pergi. Diperlihatkan sekte Liu Feng yang menginginkan kepala pendekar batu kecil dan kotak giok putih tersebut. Menghampiri Sue Zishan teman guru batu kecil, memintanya mengambil kotak giok putih itu di tangan pendekar batu kecil. Sontak dia menolak dengan tegas. "Gimana bisa aku mengkhianati muridnya sedangkan aku yang ditugaskan menjemput muridnya untuk menemani perjalanannya?" Sekte Liu Feng dengan liciknya mengancam. "Kalau kamu ingin keluarga kamu selamat, ambillah kotak giok itu untukku." Singkat cerita, Sue Zishan menemui pendekar batu kecil mengundangnya ke rumahnya untuk berlindung dari pendekar yang menginginkan kotak giok tersebut. Sesampainya di rumahnya Sue Zishan merencanakan untuk mengambil kotak giok putih tanpa diketahui batu kecil dan Nona Wenro. Minuman yang diberikan Sue Zishan mengandung obat bius. Wenro pun sadar. Batu kecil pun yang tahu kotak giok putih itu akan diserahkan sekte Liu Feng. Di saat parade di malam hari itu, pendekar batu kecil itu bergegas mencari kotak giok putih. Bertemulah dengan Sue Zishan. Sontak semua pendekar yang tahu kotak giok putih tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sue Zishan pun tertusuk. Pendekar batu kecil itu yang berhasil mengambil kotak giok putih tersebut. Menghampiri Sue Zishan teman gurunya. Dia kecewa tidak seharusnya teman gurunya berbuat ini. "Aku terpaksa melakukan ini demi keluargaku." Sue Zishan pun bunuh diri. Sekte Liu Feng yang tahu kotak giok putihnya berhasil diambil kembali. Sekte Liu Feng memerintahkan prajuritnya untuk merebut kotak giok itu. Sayangnya pendekar baju putih itu muncul dan menghentikan prajurit sekte Liu Feng. Sekte Liu Feng Ban yang tahu kotak giok putih berhasil diambil kembali, memerintahkan prajuritnya untuk merebut kotak giok putih tersebut. Sebelum dia berangkat untuk merebut kotak giok itu, tiba-tiba muncullah pendekar baju putih yang menghalanginya. Terjadilah perkelahian.那面已经乱作一团了，你们就别去了。 Di sini kita diperlihatkan pendekar giok putih yang bernama Batu Kecil dan Nona Wenro menghampiri pendekar baju putih yang kita beri nama Pendekar Putih. Untuk berterima kasih sudah membantunya, singkat cerita mereka pun berjanji akan selalu bersama menjadi saudara apapun yang terjadi di masa depan mendatang. Berjuang bersama dan saling melindungi, pendekar putih menjadi kakaknya dari Batu Kecil dan memutuskan melanjutkan perjalanannya di ibu kota pendekar. 爹，娘， 白愁飞就是有朋友的人了，你们放心吧。 Sumeng si pendekar baju merah yang menunggu kedatangan pendekar yang membawa kotak giok putih tersebut menuju ibu kota pendekar. Dia pun bergegas melakukan perjalanannya di perbatasan ibu kota pendekar untuk menemunya.
Dan akhirnya batu kecil yang membawa kotak giok putih bertemu dengan Su Meng pendekar sabit merah yang dibicarakan oleh gurunya.你若是在找红袖刀的主人，那你已经见到了。这是家师天云居士托我送的东西。 Dirasa tugasnya sudah selesai, batu kecil tersebut pergi meninggalkan Su Meng bersama pendekar putih. Tidak lama kemudian sekte Liu Fenban ya tahu akan kedatangan Su Meng di perbatasan ibu kota pendekar. Tangan kanan ketua sekte Liu Fenban tersebut memerintahkan prajuritnya memanggil Lei Hen untuk mengatur rencana membunuh Su Meng dengan cara apapun. 是。 Prajurit itu pun bertemu dengan Lei Hen dan dua pendekar sekte Liu Fenban yang bernama Nenek Dozi dan Biksu Huai yang memiliki kungfu yang cukup tinggi. Dengan senang hati membantunya, Lei Hen pun memberi perintah mengatur strategi melakukan pembunuhan Su Meng. 士们，参战！必须成功，务必击杀苏梦斩！是。 Singkat cerita, prajurit Lei Hen dan beberapa pemberontak sekte Hujan Jingfeng yang ikut membantu membunuh Su Meng pun melakukan perjalanannya menuju perbatasan ibu kota. Gudong Hujan Jingfeng yang bertemu dengan Su Meng, pemilik anak Hujan Jingfeng yang tahu Gudong dan pengikutnya seorang pemberontak, dia pun marah memerintahkan semua untuk maju menyerangnya. Dan terjadilah perkelahian. Dengan kungfu yang tinggi, Su Meng si pendekar sabit merah itu dengan mudah mengalahkannya. Melihat akan kekalahan Gudong dan prajuritnya, ketua Biksu Huai yang mempunyai kungfu yang cukup tinggi itu marah dan menyerang secara tiba-tiba. Tapi sayangnya, tanpa disadari ketua Biksu Huai, kungfu pendekar sabit merah itu sangatlah tinggi dan tidak dapat menandinginya. Nenek Dozi yang tahu akan posisi Biksu Huai terdesak berusaha melemparkan senjatanya ke arah pendekar sabit merah, dan ternyata senjata itu tidak sengaja mengenai sang biksu. Sang biksu pun menghembuskan nafas terakhir. Pertarungan sangatlah sengit, pendekar sabit merah cukup kewalahan menghadapi kungfu Nenek Dozi dan terluka terkena senjata beracun, tetapi Nenek Dozi pun bisa dikalahkannya. Tiba-tiba muncullah Lei Hen dengan para prajurit pemanahnya yang mengepung pendekar sabit merah dan penasehatnya. Pendekar batu kecil dan pendekar baju putih itu yang tahu akan posisi anak ketua Hujan Jingfeng dan penasehatnya dalam bahaya. Berencana untuk membantu menghabisi prajurit Lei Hen. 江福若，这话你可别。 Lei Hen yang kaget dengan muka yang tegang itu, melihat prajuritnya dibabat habis. Dua pendekar yang kungfunya tinggi membantu pendekar sabit merah. Lei Hen pun memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Pertempuran yang sangat seru itu, anak ketua Hujan Jingfeng dengan sedikit gengsinya memberi perintah kepada penasehatnya berterima kasih kepada batu kecil dan pendekar putih, dan mengajaknya masuk ke sekte Hujan Jingfeng, menemaninya menuju gerbang Podan yang terdapat musuh Hujan Jingfeng yang bernama sekte Liu Fenban. 敢得罪六分半堂的，只能是金风细柔的人。 Di sisi lain, sekte Liu Fenban yang tahu akan kegagalannya menghabisi anak ketua Hujan Jingfeng. Dia tahu anak ketua Hujan Jingfeng akan datang ke tempatnya, merencanakan strategi untuk membunuh pendekar sabit merah di tempatnya.
Sikat cerita pendekar sabit merah pun sampai di gerbang Po dan berniat bertemu dengan tangan kanan ketua sekte Liu Fengban, namun dia tahu akan kelicikan sekte Liu Fengban untuk menjebaknya. Dia pun menugaskan kepada pendekar batu kecil untuk menjaga gerbang pintu masuk Podan. Singkat cerita diperlihatkan tangan kanan ketua sekte Liu Fengban dan ada gubernur yang menonton keseruan perselisihan antara kedua sekte tersebut. 狄大堂主，苏公子，上面请。 Tangan kanan ketua sekte Liu Fengban dia mengungkapkan akan malu kegagalannya ketua pendekar untuk membunuhnya. Kemudian ada seorang pendekar memaksa masuk ke gerbang Podan yang dijaga pendekar batu kecil. Ternyata pendekar itu adalah rencana ketua sekte Liu Fengban dan tangan kanannya kunci untuk membunuh pendekar sabit merah. Geger Geden pun tidak dihindarkan. 在关门面前，也就是。 Pada akhirnya batu kecil pun bisa menahan serangan tenaga dalam dari pendekar misterius tersebut. Di sisi lain ketua sekte Liu Fengban terlihat kesal dikarenakan pendekar misterius itu tidak kunjung tiba. Tangan kanan sekte Liu Fengban yang tahu akan kegagalan pendekar misterius untuk masuk gerbang dikarenakan dia tidak memungkinkan untuk melawan anak ketua hujan Jingfeng itu. Dengan hati yang berat tangan kanan ketua Liu Fengban membiarkan pendekar sakti sabit merah untuk pergi. Gubernur dari pemerintahan yang tahu akan kepergian pendekar sabit merah itu pun sangatlah kecewa. Gubernur pun bicara kepada ajudannya. Saya sangat kecewa hari ini tidak bisa melihat pertarungan besar antara sekte. Gubernur yang mempunyai perasaan penasaran itu memberi tugas kepada dua ajudannya untuk mencari tahu siapa dua orang pendekar yang mengikuti pendekar sakti sabit merah tersebut. Scene berpindah diperlihatkan ibu kota. Ketua sekte hujan Fingfeng yang baru pulih dari sakit yang dideritanya, mengingatkan akan secepatnya si pemberontak mengajukan memunduran diri dari sekte hujan Jingfeng yang udah dijelaskan di part 1, tiba-tiba para prajurit bermunculan melapor kepada pemberontak. Kalau anak ketua hujan Jingfeng udah masuk ke ibu kota, sekarang tidak ada waktu lagi. Ketua sekaligus bapak dari pendekar sakti sabit merah itu pun senang dengarnya dan mengingatkan kembali ke pemberontak. Mundurlah dari sekte hujan Jingfeng, tidak lama lagi kota Giok Putih itu bisa menyabut nyawamu. Pemberontak itu marah, memberi perintah ke semua prajurit yang ada di sana. Ketua hujan Jingfeng sekarang lagi sakit. Jangan sekali-sekali ada yang menemuinya tanpa izinku. Prajurit yang mendukung pemberontak yang ada di sana menurutin perintahnya. Dengan rasa yang sedih ketua hujan Jingfeng itu pun disekap. Diperlihatkan pendekar batu kecil dan pendekar putih khawatir akan keadaan pendekar Wenro. Pendekar batu kecil curhat keresahan hatinya kepada anak ketua hujan Jingfeng akan keadaan pendekar Wenro. Anak ketua hujan Jingfeng itu pun memberikan tugas kepada penasehat yang setianya untuk mencari pendekar Wenro. Penasehatnya yang tahu akan kedatangan pendekar Wenro ke kedai makanan itu pun menunggunya di sana dan singkat cerita Wenro pun datang dan bertemu penasehat anak ketua hujan Jingfeng yang menunggunya di sana. Tapi dikarenakan pendekar Wenro itu tidak mengenalinya dia pun pergi. Singkat cerita pendekar Wenro pun terpaksa disekap di lemari. Perguruan dan dua temannya akhirnya Nona Wenro dilepaskan. Pendekar sabit merah mengatakan rapat untuk memasuki pavilion hujan Jingfeng, menemui ayahnya mengambil alih akan ketua pavilion hujan Jingfeng yang sekarang dipimpin pemberontak yang haus akan kekuasaan. Mengundang si pendekar baju putih dan batu kecil untuk membantunya mengatur strategi.
敬你们一杯。 Si pendekar baju putih yang berpengalaman akan di dunia pendekar mendapatkan ide untuk memasuki pavilion hujan Jingfeng. Pertama, harus ada satu orang pendekar yang bisa menyamar menjadi pendekar sabit merah. Secara otomatis semua pendekar yang ada di ibu kota tahu akan kedatangan anak ketua hujan Jingfeng ke ibu kota. Pemimpin pemberontak yang tidak ingin anak ketua hujan Jingfeng menjadi pemimpin pasti mendatangi tempat Tuan Muda Sabit Merah. Bersamaan itu, di pavilion hujan Jingfeng penjagaannya akan memudah dan tidak terlalu kuat. Saat itulah saya dan pendekar Sabit Merah anak ketua hujan Jingfeng menyelinap masuk untuk menemui ayahnya Tuan Muda Sabit Merah, mengasihkan kotak giok putih yang sekarang dibawa Tuan Muda Sabit Merah. Tuan Muda Sabit Merah setuju akan ide yang diberikan pendekar baju putih. Perjalanan dimulai. Pendekar batu kecil diberikan kepercayaan untuk menyamar menjadi Sumeng. Si pendekar Sabit Merah ditemani Nona Wenro bersama penasihat Sabit Merah. Sesampainya di tempat yang direncanakan, pendekar batu kecil pun masuk. Penasihat Sabit Merah yang tahu akan adanya mata-mata itu pun memainkan dramanya. Di pavilion hujan Jingfeng, prajurit yang mendukung pemberontak mengabarkan ke pemimpin melihat Tuan Muda Sabit Merah sudah masuk kota pendekar. Dengan wajah yang khawatir, kepemimpinan akan digeser. Pemberontak itu memberikan tugas untuk membawa prajurit Singkat cerita, prajurit dan menteri istana pun menuju ke tempat batu kecil yang menyamar menjadi pendekar Sabit Merah. Pendekar Sabit Merah yang khawatir penyamarannya batu kecil gagal mempersiapkan tulisan kertas jawaban apabila para petinggi pemberontak itu memberikan pertanyaan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Sumeng dan pendekar batu putih menerobos masuk di pavilion hujan Jingfeng.李先走，这里交给我。终于回来了，辛苦，他还好吗？ Dengan rasa rindu yang mendalam, pendekar Sabit Merah melihat ayahnya dengan kondisi yang lemah. Pada akhirnya pendekar Sabit Merah bisa bertemu dengan ayahnya menikmati waktu bersama. 还没死呢，你个病秧子！都说世间宝物不坚牢，东西拿到了吗？没离开过身上。 Pendekar Sabit Merah pun melihatkan akan kesuksesannya membawa surat yang berada di kotak giok putih yang diamanahkan. Ayahnya pun memintanya membuka surat yang tertulis selama ini dirahasiakan ketua pemberontak yang bernama Huo Chuo. 果然，话不错，是六番半岛的人。 Pendekar Sabit Merah pun merasa kaget dengan kebenaran yang ada. Kalau Huo Chuo sebenarnya dari sekte Luang Fingbang, musuh besar dari pavilion hujan Jingfeng. Di sisi lain, pendekar batu kecil masih berusaha mengulur waktu menunggu tanda akan keberhasilan rencananya.
Dengan tekanan yang diberikan Huo Chuo yang ingin berniat mengambil kotak giok putih tersebut, pendekar batu kecil pun merasa khawatir dan bingung menjawab pertanyaan Huo Chuo. Saat itulah para petinggi dan Huo Chuo merasakan kalau dia dan para petingginya dipermainkan. Di sisi lain, diperlihatkan ayah dari pendekar sabit merah itu pun memberikan tanda kekuasaannya yang berlambang cincin menandakan akan pemimpinan pavilion hujan Jingfeng. Lian Ji yang merawat selama ini mengetahui kesehatan ketua diminta untuk mengambil kelas untuk merayakan kebahagiaannya bertemu anaknya. Merasa khawatir bercampur sedih memikirkan kondisi kesehatan ketuanya. Dengan berat hatinya, Lian Ji mematuhi akan perintah ketua. Ketua yang tahu akan meninggal dunia menitip pesan akan kepada anaknya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Pemberontak yang tahu pendekar sabit merah berhasil masuk pavilion hujan Jingfeng pun khawatir pengkhianatannya akan terbongkar, bergegas menuju pavilion hujan Jingfeng. Dan bertemu pendekar sabit merah yang sudah menjadi ketua pavilion hujan Jingfeng. Pendekar sabit merah yang tahu akan pengkhianatannya, Huo Chuo memintanya untuk bertanggung jawabkan. Huo Chuo yang kaget. Pendekar sabit merah tahu akan semua rahasia. Huo Chuo malu dan bertanggung jawabkan kesalahannya.